This is not it. Halo semuanya, kembali lagi sama Movie Crop. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini Mimin bakal ceritain film Flag World War II. Dirilis pada 2 Juni 2015 dan menceritakan tentang pesawat penumpang melintasi badai waktu. Keadaan ini tentu akan membuat para penumpang panik dan menuntut kemampuan sang pilot dalam mengatasi kejadian yang tak terduga ini. Mampukah mereka keluar dari lorong waktu dan selamat sampai tujuan? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ceritain filmnya. Film diawali dengan menampilkan sebuah pesawat komersial dengan kode penerbangan 42 International Airlines yang diterbangkan oleh pilot Kapten William Strong dengan co-pilotnya bernama Daniel Prentice. Terbang melintasi langit seperti biasa. Aktivitas yang selalu mereka lakukan sehari-hari, dengan rute penerbangan yaitu dari negara Amerika Serikat menuju ke negara Inggris, dengan perkiraan waktu tempuh hingga 7 jam perjalanan. Saat dalam perjalanan, Kapten William Strong tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang ganjil di depan mereka. Dia pun kemudian langsung menghubungi pihak pengawas di darat untuk meminta penjelasan tentang cuaca badai apa yang ada di depan mereka. Tetapi pengawas di darat mengatakan bahwa cuaca sedang baik-baik saja. Kemudian Kapten William meminta kepada para penumpang agar mereka memasang sabuk pengaman mereka karena getaran yang diakibatkan oleh cuaca tersebut sudah mulai terasa. Tidak lama setelah itu, pesawat yang mereka tumpangi bergetar semakin keras dan terhisap ke dalam lubang hitam. Anehnya pesawat kembali berjalan normal setelah melewati lubang hitam tersebut. Hal ini sempat meredakan ketegangan para penumpang. Namun tidak untuk penilaian Kapten Strong dan co-pilot. Keduanya merasa sangat heran melihat fenomena alam yang tiba-tiba berubah menjadi malam hari. Siapapun pasti akan merasa heran, kebingungan, dan ketakutan jika berada di situasi ganjil seperti ini. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat navigasi yang tidak menampilkan satelit. Dengan segera dia pun mengecek mesin pesawat dan tidak menemukan satupun kerusakan. Dibarengi dengan itu, kemudian mereka kembali menghubungi pihak pengawas di darat untuk meminta bantuan. Namun sayang sekali, sinyal komunikasi juga hilang koneksi. Semua sistem navigasi dan sinyal komunikasi mati terputus. Mereka kemudian menggunakan peta manual untuk mendarat di kota London, Inggris. Setelah beberapa jam terbang, pilot memutuskan untuk segera turun dari ketinggian karena diperkirakan negara Inggris sudah dekat. Tidak lama setelah pesawat mengarah ke bawah, mulai terlihatlah ada banyak sekali pesawat tempur yang menjatuhkan bom. Dan keadaan pun semakin menegangkan. Terlihat jelas wajah pilot dan co-pilot yang semakin kebingungan melihat kejadian ini. Begitu juga dengan semua penumpang yang saling terdesak panik dan ketakutan. Beberapa saat kemudian, sistem radar dari pesawat komersial Flight 42 menunjukkan ada pesawat tempur yang datang mendekat dengan begitu cepat. Dan Kapten William Strong dengan cepat kembali mengarahkan pesawat ke atas dan menaikkan kecepatan untuk menghindari serangan jet tempur Nazi. Di satu sisi, ada 2 orang penumpang ahli sejarah yang menyadari keberadaan mereka. Mereka kemudian menawarkan bantuan kepada salah seorang pramugari. Akan tetapi, si pramugari tersebut belum memberikan respon yang baik dan malah langsung pamit meninggalkan mereka. 2 ahli sejarah ini tetap ngotot dan memaksakan diri masuk ruangan pilot. Kemudian mereka langsung memberitahu kepada pilot bahwa pesawat ini terjebak ke dimensi waktu yang mengakibatkan perjalanan ke zaman Perang Dunia Kedua yang berlangsung tahun 1940. Saat ini adalah masa pertempuran paling mematikan antara Eropa versus Nazi Jerman. Ahli sejarah ini juga mengatakan kepada pilot bahwa kita bisa menghubungi angkatan bersenjata Inggris dengan menggunakan radio. Karena Inggris pada zaman dulu hanya punya radio, belum punya radar seperti Jerman yang jauh lebih canggih. Sementara mereka melanjutkan pembicaraan,
Pilot akhirnya meminta kedua ahli sejarah ini untuk segera meninggalkan ruangannya. Keduanya pun keluar dari ruangan pilot. Namun upaya mereka untuk memberikan bantuan tidak berhenti sampai di situ. Dua ahli sejarah ini tetap menggali informasi dan mencoba memetakan wilayah yang mereka lintasi. Sementara itu di depan, Kapten William Strong menghidupkan radio yang ditangkap sinyalnya oleh tentara Inggris bernama Nazel. Nazel adalah seorang prajurit tentara Inggris yang ditugaskan untuk memantau sambungan komunikasi yang berada di medan perang. Setelah berbicara dengan Nazel, akhirnya Kapten sadar jika mereka memang telah terbawa ke dimensi waktu pada tanggal 17 Juni 1940. My name is Corporal Nigel Sheffield, and it's simply not possible for you to be aboard an aircraft. We need to land ASAP. Air traffic control, this is a war zone. Let's all just get on the same page, Nigel, okay? 17th of June 1940. Sementara itu, keadaan penumpang banyak yang mengalami trauma. Dan salah seorang penumpang sangat panik dengan keadaan ini, sehingga menimbulkan perkelahian, yang juga melibatkan pramugari dan 2 orang tentara. Tentara ini pun kemudian mengejar pria panik itu, dan menyuruhnya kembali duduk dengan tenang, agar tidak membuat panik penumpang yang lain. Di samping itu, Kapten William yang dibantu oleh 2 orang ahli sejarah tersebut, terus melakukan komunikasi dengan Nazel prajurit tentara Inggris. Sialnya, sinyal radio yang mereka gunakan berhasil terlacak oleh tentara Nazi Jerman, yang kemudian menyerang pesawat mereka bertubi-tubi. Serangan jet tempur Nazi tersebut mengakibatkan ban pesawat bagian depan mengalami kemacetan dan tidak dapat berfungsi dengan baik, serta beberapa kerusakan lainnya. Selain itu, 2 orang penumpang menjadi korban, dan juga co-pilot Daniel terkena serpihan tembakan di bagian perutnya. Kondisi darurat seperti ini benar-benar menguji kemampuan sang pilot dalam mengatasi segala permasalahan selama penerbangan. Kira-kira, upaya apa yang akan dilakukan oleh Kapten William dalam mengatasi serangan jet tempur Nazi? Karena untuk menyerang balik sangat tidak mungkin. Pesawat komersial itu hanya dirancang untuk mengangkut penumpang, bukan untuk berperang. Sehingga kondisi darurat seperti inilah yang menuntut seorang pilot untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Serangan masih terus dilancarkan. Namun di balik itu, Kapten William mempunyai strategi yang sangat brilian, yang kemudian berhasil mengecoh dan menjebak jet tempur Nazi. You got a plan? Yeah, kind of. Don't think Selang beberapa saat setelah jet tempur Nazi meledak, Kapten William bergegas menemui semua penumpang. Dia menghimbau kepada semua penumpang agar tetap tenang. Dia juga mengatakan bahwa pesawat yang mereka tumpangi telah melintasi zona waktu yang kala itu sedang berlangsung pada tahun 1940, serta akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendaratkan pesawat dengan selamat. Kemudian dia meminta bantuan kepada 2 orang penumpang untuk membantunya memperbaiki kemacetan pada ban pesawat bagian depan. Saat Kapten William akan memperbaiki ban pesawat yang macet, salah seorang pria justru melarangnya dan meminta agar dirinya diperbolehkan turun ke ban pesawat tersebut. Kejadian yang menegangkan pun terjadi lagi. Kaki pria ini kepleset dan hampir saja dia terjatuh. Namun untungnya, dia masih bisa selamat. Kapten William kemudian kembali ke ruangannya dan mencoba berkomunikasi lagi dengan Nazel. Dan betapa senangnya Kapten mendengar sahutan dari Nazel. Hal yang sama juga dirasakan oleh Nazel, karena sebelumnya mereka sempat hilang kontak yang diakibatkan oleh serangan jet tempur Nazi. Kapten William bertanya kepada Nazel di mana mereka harus segera mendarat, karena pesawat yang mereka gunakan tidak memungkinkan lagi untuk terbang lebih lama. Hal ini disebabkan karena ketersediaan bahan bakar yang tinggal sedikit.
Selain itu, kerusakan pesawat pun sangat memprihatinkan. Untuk itu, Kapten William meminta bantuan Nazel, yang sekiranya bisa menunjukkan arah kemana mereka harus terbang, agar bisa keluar dari jebakan dimensi waktu ini. Nazel pun menanggapi bahwa dia butuh sesuatu, agar bisa mendeteksi titik pesawat Kapten William. Menyikapi tanggapan Nazel tersebut, kopilot Daniel yang dibantu beberapa orang penumpang langsung bergegas mengumpulkan beberapa macam alat yang sudah diberi tanda untuk dilemparkan ke sekitaran area lokasi tentara Inggris. Alat-alat yang mereka lemparkan hampir saja jatuh ke tangan prajurit tentara Nazi. Untung saja tentara Inggris tepat waktu dan berhasil merebut barang itu kembali dan menyerahkannya kepada Nazel. Alhasil, melalui alat-alat tersebut, Nazel bisa mendeteksi titik keberadaan pesawat Kapten William. Lalu kemudian memberikan panduan kemana pesawat harus diterbangkan. Selama beberapa menit setelah itu, mulai tampaklah lingkaran lubang hitam, yang sama persis dengan lubang hitam yang mereka lalui di awal. Rasa senang dan lega pun nampak di wajah sang pilot, sembari mengucapkan salam perpisahan kepada Nazel. Dia berkata, akan seperti apa jadinya kami tanpa bantuanmu. Saya pun tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih kepadamu. Jaga dirimu baik-baik, Nazel. Nazel menjawab, hal yang sama juga dari kami, Kapten. Senang sekali membantumu. Dan akhirnya setelah badai waktu itu terlewati, kini mereka kembali ke masa modern dan mendarat di bandara Jerman. Di dalam pesawat, diramaikan oleh tertawa bahagia mereka. Sang pilot mengatakan I love you Jerman. Dia lebih menyukai Jerman saat ini ketimbang di zaman dahulu, yang sangat menakutkan di era Nazi. Kemudian, film pun berakhir. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini yaitu, berhenti bertarung berarti kekalahan mutlak yang akan didapatkan, atau tetap bertarung, sekalipun rasanya tidak mungkin untuk bisa menang. Kesulitan hanya akan menghampiri orang-orang yang mampu mengatasinya. Selalu ada kemudahan yang menunggu di balik kesulitan yang menghadang. Kualitas kemampuan terbaik seseorang akan terukur dari level kesulitan yang dia hadapi. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian video film kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di video cerita film selanjutnya. Terima kasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit, dadah.